Skema cerdik Amorim, MU bukan lawak lagi, rekrut pemain sesuai skema. Ruben Amorim perlahan mulai menunjukkan pengaruhnya di Manchester United. Pelatih asal Portugal ini berhasil membangkitkan semangat dan rasa percaya diri dari sejumlah pemain yang sebelumnya tenggelam. Salah satu contohnya adalah Tom Heaton yang secara mengejutkan mampu menggantikan peran Andre Onana di bawah Mistar. Menariknya, semua perubahan positif ini terjadi bahkan sebelum ada tambahan pemain baru. Sebuah bukti bahwa Amorim sudah piawai meracik taktik dengan materi yang tersedia. Manchester United semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Benjamin Sesko guna memperkuat lini depan mereka. The Red Devils diperkirakan bakal tampil lebih tajam karena skema serangan mereka kini makin sulit ditebak. Nama-nama seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha bisa bergantian mengisi berbagai peran di lini depan dengan fleksibilitas tinggi. Ruben Amorim pun masih menyimpan amunisi tambahan dalam bentuk bek sayap gesit yang mampu menyusup dari sisi lapangan. Tak heran banyak tim Premier League mulai cemas menghadapi setan merah musim ini. Mulai gacor di bursa transfer. Manchester United sempat pasif di bursa transfer hingga akhir Juli, membuat para penggemarnya mulai gusar. Padahal jendela transfer musim panas akan segera ditutup pada awal September. Ruben Amorim sang pelatih pun merasakan kekecewaan yang sama. Ia menyebut bahwa manajemen belum cukup cepat dalam mengeksekusi transfer pemain anyar. Bahkan ia sampai memberi tenggat waktu kepada pihak klub hingga pertengahan bulan untuk bergerak. Namun, Amorim memahami bahwa membangun tim bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga ketepatan. Ia menegaskan bahwa setiap rekrutan harus sesuai dengan kebutuhan taktis. Ia bahkan menyatakan bahwa jika harus memulai musim dengan skuad saat ini, ia masih merasa percaya diri. Dan benar saja, Amorim akhirnya merekrut pemain secara selektif, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Kehadiran mereka langsung memberi suntikan energi pada sektor serang berkat kemampuan bermain di berbagai posisi. Lini pertahanan titik lemah yang diperbaiki. Absennya Onana justru memberikan dampak positif bagi barisan belakang setan merah. Para bek kini tampil lebih lepas tanpa tekanan mental karena tak lagi dijadikan kambing hitam setiap kali tim kebobolan. Sebelumnya, Onana kerap menyalahkan rekan-rekan di depannya, padahal dirinya sendiri menjadi sumber dari banyak kesalahan. Lini belakang memang menjadi salah satu sektor yang paling dikeluhkan Ruben Amorim sejak awal. Dalam beberapa musim terakhir, pertahanan United memang rapuh. Musim lalu saja mereka kebobolan 54 gol, rata-rata 1,16 gol per pertandingan, menjadikan lini ini sebagai titik paling rentan. Amorim menyebut bahwa masalah utama terletak pada situasi bola mati, di mana para pemain kerap kehilangan organisasi dan posisi. Tim ini belum cukup baik dalam mengantisipasi bola mati. Kami perlu waktu dan latihan lebih untuk memperbaikinya, ujar Amorim. Akibat kelemahan itu, United bahkan hanya finish di peringkat ke-15 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Untuk memperbaikinya, Amorim mengandalkan skema 3 back. Strategi ini memungkinkan bek tengah lebih cepat menekan lawan sekaligus mengawali serangan dari belakang. Nama-nama seperti Harry Maguire, Leny Yoro menjadi pilar utama di lini belakang, ditemani Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt. Dalam formasi ini, bek sayap juga dituntut tampil aktif. Patrick Dorgu yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang dinilai cocok untuk peran tersebut. Ia akan menjadi bagian penting dari skema sayap agresif khas Amorim yang menuntut pemain bertahan ikut membantu serangan sekaligus cepat mundur ke belakang. Lini tengah, keseimbangan, dan regenerasi. Kehilangan Christian Eriksen membuat stok gelandang United menipis, tetapi Ruben Amorim tidak tinggal diam. Ia berhasil memulihkan performa beberapa pemain kunci seperti Casemiro yang mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Saat melawan Bournemouth, Casemiro tampil impresif dengan mobilitas tinggi serta kemampuannya mengubah fase bertahan menjadi menyerang. Bruno Fernandes pun tetap menonjol meski dimainkan lebih dalam.
Ia mampu menjaga distribusi bola dan menciptakan ritme permainan dari lini kedua. Kombinasi Bruno dan Casemiro memberikan keseimbangan yang dibutuhkan lini tengah Setan Merah. Untuk menambah kedalaman, Amorim disebut mengincar Corentin Tolisso dari Lyon. Seorang gelandang yang memiliki kekuatan duel udara, kreativitas, dan fleksibilitas tinggi. Sementara itu, nama Lucien Agoume juga masuk radar sebagai gelandang jangkar potensial. Ia dikenal memiliki kemampuan merebut kembali bola, membaca permainan lawan, dan etos kerja yang tinggi. Terbentuknya trio penyerang ganas. Jika sektor lain mengalami banyak pembenahan, lini serang justru menjadi sektor yang mulai menunjukkan taji. Rasmus Højlund tampil luar biasa dalam laga pramusim termasuk lewat sundulannya saat menghadapi Bournemouth. Penampilannya mendapat rating tinggi dan disebut sebagai titik terang dari lini depan United. Kehadiran Matteo Cunha dan Bryan Mbeumo jelas akan mengubah skema serangan Manchester United. Keduanya dirancang sebagai duet gelandang serang di belakang striker. Formasi ini memungkinkan United memainkan sistem nomor 10 ganda untuk mendongkrak kreativitas serangan. Cunha dan Mbeumo memiliki rasio konversi peluang yang impresif musim lalu. Masing-masing 19% dan 13,6%. Produktivitas lini depan yang sempat lesu kini diperkirakan akan meningkat signifikan. Sebelumnya, Setan Merah hanya mampu mencetak rata-rata 1,16 gol per pertandingan. Dengan hadirnya dua senjata baru, Ruben Amorim juga mulai menggeser peran Bruno Fernandes sedikit ke belakang sebagai playmaker utama yang membangun serangan dari bawah. Lini serang Manchester United akan semakin kuat dengan keberadaan Joshua Zirkzee sebagai ujung tombak. Striker asal Belanda itu dikenal memiliki mobilitas tinggi dan pergerakan fleksibel. Di musim depan, Zirkzee diproyeksikan sebagai target man utama dengan kemampuan memantul bola yang baik dan kecerdasan dalam membaca ruang. Bahkan Ruben Amorim memberikan pujian langsung terhadapnya. Dia bukan striker yang biasa-biasa saja. Sekarang dia lebih agresif, bertahan lebih baik dan terhubung dengan lini lainnya dengan cukup baik. Sementara itu, Amad Diallo juga bersinar sebagai winger kanan, diposisikan sebagai pemain nomor 10 oleh Amorim. Diallo bebas berekspresi dan sukses menciptakan peluang dengan dribble tajam yang merepotkan lawan. Meski begitu, Amorim merasa tim masih butuh ujung tombak murni untuk menutup celah di depan gawang. Benjamin Sesko pun jadi target utama. Penyerang muda milik RB Leipzig ini tampil tajam dengan 13 gol musim lalu. Ia dikenal memiliki tembakan keras, akurasi tinggi, dan insting mencetak gol yang alami. Menariknya, Sesko telah menolak tawaran dari Newcastle United meski klub tersebut menawarkan dana hingga 80 juta euro. Lebih tinggi dari nilai yang dipatok Leipzig. Menurut laporan dari The Athletic dan Fabrizio Romano, Manchester United saat ini tengah meracik proposal yang pas demi memboyong sang striker ke Old Trafford. Sesko sendiri dikabarkan bersedia datang meski klub tidak bermain di Eropa musim depan. Memaksimalkan pelapis di bangku cadangan. Manchester United juga memiliki kedalaman skuad yang solid di sektor serang. Mason Mount misalnya dapat dimainkan sebagai gelandang serang di belakang striker. Kreativitasnya dalam membaca ruang dan mengirimkan umpan akurat terbukti efektif seperti yang ia tunjukkan di laga pramusim kontra Bournemouth. Ia juga menunjukkan determinasi tinggi melalui pressing agresif. Transformasi Manchester United di bawah Ruben Amorim mulai terlihat jelas. Dari lini belakang yang lebih solid, lini tengah yang rapi, hingga lini depan yang mulai produktif. Semuanya memberi sinyal bahwa Setan Merah siap bersaing kembali di papan atas. Apakah ini pertanda bahwa Tsunami Trophy akan benar-benar datang menghantam Old Trafford musim depan? Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.